Jainuddin MPD, Ibu Dwi Hasmidiani SPD MSI, dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Ariska Gunawan, beserta rekan saya Andi Setiawan, Dendi Febriansyah, Dinda Khairunisa, Resi Angelia, Muhammad Fikrom Alfarizi, Saski Dwi Utami, Felinda Utami, Risna Novitasari, dan Muhammad Juli Andika akan mempresentasikan materi problematika pembelajaran ekonomi. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian problematika pembelajaran yang akan saya jelaskan sendiri. Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematic yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan. Kemudian, problematika pembelajaran ini sendiri adalah kesukaran atau hambatan yang menghalangi terjadinya belajar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian problematika pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. 1. Media dan instrumen pembelajaran memiliki pengaruh dalam membantu guru mendemonstrasikan bahan atau materi pelajaran kepada siswa sehingga menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dengan kata lain, media digunakan dengan tujuan membantu agar proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Metode pengajaran memiliki peranan yang penting dalam memperlancar kegiatan belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode mengajar yang bervariasi. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian berfungsi untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran dan untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan guru. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya problematika pembelajaran, di mana menurut Damayanti dan Sujiono ini beliau mengemukakan bahwa problematika pembelajaran itu berasal dari dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern ini ada beberapa, yaitu 11 faktor, di mana faktor ini itu dalam belajar siswa itu mengalami beragam masalah. Jika mereka dapat menyelesaikannya, maka mereka tidak akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Nah, faktor intern ini terdiri dari 11, yaitu pertama itu sikap terhadap belajar, di mana sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Nah, adanya penilaian tentang sesuatu itu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Nah, yang kedua itu motivasi belajar, di mana motivasi belajar ini merupakan kekuatan mental yang dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang ketiga itu konsentrasi belajar. Nah, konsentrasi belajar ini merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Yang keempat itu kemampuan mengolah bahan belajar, di mana merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara memperoleh ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Nah, dari segi guru, pada tempatnya menggunakan pendekatan keterampilan proses inquiry atau laboratori. Nah, yang kelima itu kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar, di mana menyimpan perolehan hasil belajar ini merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan penyimpanan ini tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek, yang berarti hasil belajar cepat dilupakan, dan dapat berlangsung lama, yang berarti hasil belajar tetap dimiliki oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu faktor menggali hasil belajar yang tersimpan. Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Siswa akan memperkuat pesan baru dengan cara mempelajari kembali atau mengingatkan dengan bahan lama. Yang selanjutnya yaitu kemampuan berprestasi.
Siswa menunjukkan bahwa ia telah mampu memecahkan tugas-tugas belajar atau mentransfer hasil belajar. Dari pengalaman sehari-hari di sekolah bahwa ada sebagian siswa yang tidak mampu berprestasi dengan baik. Yang selanjutnya, rasa percaya diri siswa. Dalam proses belajar diketahui bahwa untuk menunjuk prestasi merupakan tahap pembuktian atau perwujudan diri yang diakui oleh guru dan teman sejawat siswa. Yang selanjutnya, inteligensi dan keberhasilan belajar. Dengan perolehan hasil belajar yang rendah yang disebabkan oleh inteligensi yang rendah atau kekurangan kesungguhan belajar, berarti terbentuknya tenaga kerja yang kurang bermutu atau bermutu rendah. Selanjutnya, kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain belajar di akhir semester, belajar tidak teratur, atau menyia-nyiakan kesempatan belajar. Bersekolah hanya untuk bergengsi dan datang terlambat, bergaya pemimpin serta lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu cita-cita siswa. Dalam rangka tugas perkembangan, pada umumnya setiap siswa memiliki cita-cita. Cita-cita merupakan motivasi intrinsik, tetapi gambaran yang jelas tentang tokoh teladan bagi siswa belum ada. Akibatnya siswa hanya berperilaku ikut-ikutan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor ekstern. Selain motivasi intrinsik siswa, proses belajar juga dapat terjadi atau menjadi bertambah kuat bila didorong oleh lingkungan siswa. Dengan kata lain, aktivitas belajar dapat meningkat bila program pembelajaran disusun dengan baik. Program pembelajaran sebagai rekayasa pendidikan guru di sekolah merupakan faktor eksternal belajar. Ditinjau dari segi siswa, maka ditemukan beberapa faktor eksternal yang berpengaruh pada aktivitas belajar. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pembina siswa dalam belajar. Sebagai pendidik, guru memusatkan perhatian pada kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar. Kebangkitan belajar ini merupakan wujud emansipasi diri siswa. Sebagai guru, ia bertugas mengelola kegiatan belajar siswa di sekolah. Guru juga menumbuhkan diri secara profesional dengan mempelajari profesi guru sepanjang hayat. Yang kedua, sarana dan prasarana pembelajaran. Lengkapnya sarana dan prasarana pembelajaran ini merupakan kondisi pembelajaran yang baik. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa lengkapnya sarana dan prasarana ini menentukan jaminan terselenggaranya proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya adalah kebijakan penilaian. Keputusan hasil belajar merupakan puncak harapan siswa. Secara kejiwaan, siswa terpengaruh atau tercekam tentang hasil belajarnya. Oleh karena itu, sekolah dan guru diminta berlaku arif dan bijak dalam menyampaikan keputusan hasil belajar siswa. Kemudian, lingkungan sosial siswa di sekolah. Siswa-siswi di sekolah membentuk suatu lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut, ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Ada yang menjabat sebagai pengurus kelas, ketua kelas, OSIS, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan tersebut, terjadi pergaulan seperti hubungan akrab, kerjasama, bersaing, konflik, dan perkelahian. Dan yang terakhir ada kurikulum sekolah. Program pembelajaran di sekolah mendasarkan diri pada suatu kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan tuntutan kemajuan masyarakat. Komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Adapun komponen yang mempengaruhi berjalannya suatu proses pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar adalah beberapa komponen pembelajaran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu satu, guru, yang kedua, siswa, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, metode pembelajaran, yang kelima, media pembelajaran, dan yang keenam, evaluasi pembelajaran. Yang pertama, guru. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peran penting. Guru merupakan satu di antara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat. Yang kedua, siswa.
Siswa atau murid adalah seorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seseorang atau beberapa guru. Dalam konteks keagamaan, murid digunakan sebagai sebutan bagi seorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh bijaksana. Meskipun demikian, siswa jangan selalu dianggap sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Bagi siswa, sebagai dampak pengiring nature effect, beberapa terapan, pengetahuan, dan atau kemampuan di bidang lain sebagai suatu transfer belajar yang akan membantu perkembangan mereka mencapai keutuhan dan kemandirian. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi memang haruslah didesain dengan baik agar bisa sesuai dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsinya adalah A. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan peserta didik. B. Sebagai dasar pengetahuan bagi siswa untuk pembelajaran. Dan yang C. Menjadi bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasikan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya metode digunakan salah satu strategi, tetapi tidak tertutup kemungkinan beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi melalui strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Komponen pembelajaran yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik. Media pembelajaran terbagi menjadi 3 berdasarkan skala cakupannya. Yang pertama, media pembelajaran massal, contohnya seperti radio dan televisi. Yang kedua, media pembelajaran kelompok besar dan kelompok kecil, contohnya seperti film, slide, video, dan OHP. Dan yang ketiga, media pembelajaran perorangan, contohnya seperti modul, komputer, tape recorder, dan kaset. Lalu, komponen pembelajaran yang terakhir, yakni evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah tindakan untuk menentukan nilai atas suatu hal, dalam konteks hasil pembelajaran. Untuk fungsinya sendiri yakni, yang pertama memberikan laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Yang kedua, mengetahui keefektifan suatu metode pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu problematika pembelajaran. Permasalahan pendidikan merupakan pembahasan yang tidak akan pernah ada habisnya. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan dapat menjadi pendorong manusia dalam upaya meningkatkan kualitas diri, baik dari segi sikap, keterampilan, maupun kemampuan berpikir. Permasalahan ini tentu ada kaitannya dengan peran guru. Guru merupakan salah satu aktor yang terjun langsung dalam pembelajaran di sekolah, terutama dalam mata pembelajaran ekonomi. Permasalahan pembelajaran ekonomi di sekolah pada umumnya muncul dari permasalahan yang dihadapi guru. Permasalahan tersebut yaitu, yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Pada dasarnya, materi pelajaran ekonomi merupakan materi yang diberikan dengan tujuan untuk memberi bekal kepada peserta didik ketika nantinya akan terjun dalam dunia yang lebih kompleks, yaitu terjun dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu penyebab permasalahan pembelajaran ekonomi di sekolah selanjutnya, yaitu terbatasnya fasilitas dan media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, fasilitas dan media pembelajaran merupakan faktor pendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tanpa adanya fasilitas seperti ruang kelas, papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain, maka akan menghambat proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengelola kelas dan menerapkan model pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, nyaman, dan tenang. Guru juga harus dapat mengendalikan kelas apabila terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengganggu ketenangan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi permasalahan problematika pembelajaran ekonomi. Ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengurangi merenggangnya hubungan psikologis antara peserta didik dengan pendidik, yaitu perlunya diciptakan suasana yang lebih kekeluargaan antara pendidik
dengan peserta didik. Misalnya dengan cara mengintensifkan komunikasi pribadi antara pendidik dengan peserta didik, baik dalam waktu pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Yang kedua, yaitu untuk mengurangi bias pembelajaran daring yang diakibatkan oleh jaringan sinyal atau jaringan koneksi internet yang kurang baik, HP yang kurang kompatibel, kuota yang kembang kempis atau terbatas. Solusinya adalah untuk peserta didik yang sama sekali tidak mampu membeli HP Android, pemerintah melalui sekolah maupun mau tidak mau harus mampu menyiapkan dana untuk memberikan handphone yang kompatibel yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring. Ini resiko kita bersama, resiko peserta didik, resiko pendidik, resiko pemerintah yang harus bahu-membahu mengatasinya secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatasi kelelahan dan kejenuhan yang menimpa pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran daring, perlunya sering melakukan relaksasi. Relaksasi yang dimaksud adalah upaya menurunkan kelelahan, ketegangan, dan kejenuhan akibat pembelajaran daring dan juga akibat adanya pembatasan interaksi sosial antara warga masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Relaksasi tersebut harus dilakukan masing-masing baik oleh pendidik maupun peserta didik dan dengan cara masing-masing pula. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini ialah secara sederhana, istilah pembelajaran sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya atau effort dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pembelajaran dapat juga dikatakan sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dengan kata lain, bahwa pembelajaran merupakan upaya membelajarkan peserta didik untuk belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.